Baik, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Angel Sihol Marita Manulang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kembali hasil laporan turun lapangan mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan di Desa Pematang Jering. Hal ini dilakukan sebagai ujian akhir semester dengan mata kuliah Korupsi dan Pemerintahan dengan dosen pengampunya Bapak Alfa Beriansyah, SIP, MIP. Saya lanjut ke slide yang kedua yaitu latar belakang. Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan garis miring atau hak. Dengan adanya anggaran dana desa, diharapkan untuk bisa memajukan serta mensejahterakan desa. Melalui pemberian dana desa pelayanan publik di desa dapat semakin maju dan meningkat di dalam pembangunan desa. Nah, dalam perkembangan dana itu, setiap tahunnya terdapat jumlah penyimpangan yang dapat berpotensi menyebabkan terjadinya korupsi setiap tahunnya meningkat. Bentuk perbuatan penyalahgunaannya itu berupa penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan terhadap wewenang, serta melakukan pungutan liar. Akibat dari penyalahgunaan dana desa menyebabkan tujuan dari dana desa itu tidak tercapai terhadap sasaran yang ingin dituju. Pembangunan nasional yang diharapkan dapat mensejahterakan desa dapat berubah menjadi tempat yang memberikan ketersediaan pemenuhan kepentingan sekelompok penguasa. Di sini saya akan kembali menjelaskan mengenai akuntabilitas. Jadi, akuntabilitas merupakan konsep yang terkait dengan tanggung jawab dan kewajiban seseorang atau suatu entitas untuk dapat bertanggung jawab terhadap tindakan, keputusan, atau hasil yang dicapai. Nah, akuntabilitas ini berkaitan erat dengan prinsip transparansi, integritas, serta tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya dan pelaporan hasil kepada pemangku kepentingan. Faktor yang melatar belakangi terjadinya akuntabilitas adalah yang pertama, tuntutan masyarakat. Tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas semakin meningkat. Masyarakat modern yang semakin sadar akan hak-hak mereka sebagai konsumen, pemilih, dan anggota masyarakat mengharapkan pemerintah, organisasi, dan individu untuk dapat bertanggung jawab atas tindakan mereka, termaksud penggunaan sumber daya dan dampak yang dihasilkannya apa. Lalu yang kedua ada kompleksitas organisasi. Organisasi modern, baik pemerintah maupun sektor swasta, semakin kompleks dalam hal struktur, operasional, dan pengambilan keputusan. Akuntabilitas ini menjadi penting untuk dapat memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh para pemimpin organisasi dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan, termaksud kepada para pemegang saham, karyawan, dan masyarakat umum. Nah, yang ketiga ada pengelolaan sumber daya. Akuntabilitas juga menjadi penting dalam pengelolaan sumber daya, seperti anggaran, dana publik, dan aset organisasi. Para pemimpin dan pengelola harus bertanggung jawab dalam penggunaan sumber daya tersebut, serta melaporkan hasil penggunaan sumber daya kepada pemangku kepentingan, termaksud pemilik ataupun pemerintah. Nah, yang keempat yaitu keberlanjutan dan pembangunan berkelanjutan. Akuntabilitas sendiri menjadi penting dalam konteks pembangunan berkelanjutan, di mana organisasi dan individu harus bertanggung jawab atas setiap tindakan yang sudah mereka lakukan terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi.
Nah, akuntabilitas ini dapat memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk generasi saat ini dan generasi masa depan. Yang kelima yaitu etika dan integritas. Akuntabilitas berhubungan erat dengan etika dan integritas di dalam tindakan dan keputusan. Akuntabilitas ini mendorong individu dan organisasi untuk dapat bertindak dengan integritas, transparansi, dan kejujuran dalam segala aspek kegiatan mereka, termasuk pelaporan hasil dan pencapaian. Nah, melalui akuntabilitas, individu, organisasi, dan pemerintah diharapkan dapat bertanggung jawab atas setiap tindakan, keputusan, dan hasil yang dicapai. Akuntabilitas juga menjadi dasar bagi kepercayaan masyarakat, transparansi dalam pengelolaan sumber daya, dan pembangunan yang berkelanjutan. Keuangan desa juga melibatkan sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi pengelolaan dan akuntabilitas keuangan di tingkat desa. Faktor yang melatar belakanginya ialah desentralisasi fiskal, pembangunan dan pemberdayaan desa, keterbatasan sumber daya, peraturan dan kebijakan pemerintah, serta tuntutan masyarakat. Lalu kita masuk ke slide yang ketiga yaitu rumusan masalah. Yang pertama, kami mengambil bagaimana sistem akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di dalam desa pematang jering. Yang kedua, apakah sistem informasi pengelolaan dana desa dapat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa? Nah, tujuan dari penelitian ini ialah yang pertama untuk dapat mendeskripsikan bagaimana sistem akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Lalu yang kedua, untuk dapat mengetahui penerapan sistem informasi keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Lalu kita masuk ke slide yang keempat, ialah metode penelitian. Dalam penelitian ini, kami menggunakan deskriptif kualitatif. Menurut Poerandri, penelitian kualitatif ialah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya ini deskriptif, seperti transkrip, wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman, serta video. Dapat dikatakan juga kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji suatu objek pada latar belakang alamiah tanpa adanya manipulasi data, serta hasilnya berdasarkan makna dari segi kualitas dari fenomena yang diamati atau yang sudah dilihat secara langsung. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, di sini kami mengambil teori, yaitu teori korupsi serta teori akuntabilitas. Teori korupsi merupakan suatu gejala masyarakat yang dapat dijumpai di mana-mana. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berkelebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman. Korupsi juga berasal dari kata Latin yaitu corruptio atau corruptus, yang berarti kerusakan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, dan tidak bermoral kesucian. Kalau dalam bahasa Inggris dan Prancis, artinya corruption, yang berarti menyalahgunakan wewenangnya untuk dapat menguntungkan dirinya sendiri. Sedangkan menurut kamus lengkap yaitu Webster Third New International Dictionary, definisi korupsi adalah ajakan atau dari seorang pejabat politik dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya, misalnya suap untuk dapat melakukan pelanggaran tugas. Karakteristik korupsi yaitu yang pertama, korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang. Yang kedua, korupsi pada umumnya dilakukan dengan penuh kerahasiaan, sehingga tidak banyak orang yang mengetahuinya. Lalu yang ketiga, korupsi melibatkan elemen saling menguntungkan dan saling berkewajiban.
Yang keempat, pihak-pihak yang melakukan korupsi biasanya bersembunyi di balik justifikasi hukum. Dan yang kelima, pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi adalah pihak yang berkepentingan terhadap sebuah keputusan yang dapat mempengaruhi. Dapat disimpulkan juga menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah perbuatan setiap orang baik, pejabat, pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum dan melakukan perbuatan untuk dapat memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Nah, pada pejabat pemerintah biasanya terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan maupun kedudukannya. Di sini saya akan kembali menjelaskan mengenai teori akuntabilitas. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, atau good governance and clean government, telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP. Nah, penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab, dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme atau KKN. Menurut Syahrudin Rasul, akuntabilitas merupakan sebagai kemampuan untuk memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat secara luas atau dalam suatu organisasi. Nah, dalam konteks institusi pemerintah, seseorang tersebut adalah pimpinan instansi pemerintah sebagai penerima amanat yang harus memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan amanat tersebut kepada masyarakat atau publik sebagai pemberi amanat. Deklarasi Tokyo mengenai petunjuk akuntabilitas publik menetapkan definisi sebagai berikut. Berarti kewajiban-kewajiban yang ada pada individu atau penguasa yang dipercayakan mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajerial, dan program-program tersebut. Secara luas, akuntabilitas pelayanan publik berarti pertanggungjawaban pegawai pemerintah terhadap publik yang menjadi konsumen pelayannya. Hal tersebut terkait dengan pemikiran ataupun konsep masyarakat yang demokratis, di mana amanat yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang atau sekelompok untuk dapat mengatur kehidupan bermasyarakat oleh seseorang atau sekelompok orang tersebut untuk dapat mempertanggungjawabkannya kepada orang-orang yang memberikan kepercayaan, transparansi, ataupun keterbukaan, menurut Khairul Saleh. Baik, di sini kita akan memasuki ke hasil dan pembahasan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana sistem akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di dalam desa Pematang Jering? Di Indonesia, alokasi dana desa merupakan transfer keuangan dari pemerintah pusat kepada desa-desa untuk membangun pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Dengan menggunakan sistem akuntabilitas, pengelolaan alokasi dana desa yang tujuannya untuk memastikan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas di dalam penggunaan dana tersebut. Beberapa langkah di dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa yang pertama yaitu penyusunan anggaran desa.
Desa menyusun anggaran yang menggambarkan rencana penggunaan dana desa berdasarkan kebutuhan dan prioritas pembangunan desa. Nah, anggaran tersebut harus mematuhi ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Dari penelitian yang telah dilakukan tentang pengelolaan dana desa, yang diterima hanya dari APBDes, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Lalu yang kedua yaitu pelaksanaan pembangunan. Dana desa digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan dalam anggaran desa. Nah, proses pelaksanaan harus dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dari pengamatan yang sudah dilakukan juga, perbaikan jalan dan pembangunan yang akan datang adalah sumur dan turap. Lalu yang ketiga yaitu pengelolaan keuangan desa. Desa melakukan pengelolaan keuangan yang tertib dan akurat. Hal ini dapat mencakup pencatatan pendapatan dan pengeluaran, penyusunan laporan keuangan, serta audit internal untuk dapat memastikan ketaatan terhadap peraturan dan penggunaan dana yang tepat. Pengelolaan keuangan desa ini hanya diperoleh melalui APBDes, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Lalu yang keempat yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban desa. Desa sendiri memiliki kewajiban untuk dapat melaporkan penggunaan dana desa kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat. Laporan keuangan dan laporan pelaksanaan pembangunan harus disampaikan secara rutin dan akurat. Nah, pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana desa juga harus dilakukan kepada masyarakat desa. Yang kelima yaitu pengawasan dan evaluasi. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan dana, serta dampak pembangunan yang dicapai. Lalu kita akan masuk ke slide yang keenam, yaitu menurut penelitian yang dilakukan oleh Risma Handayani, dengan melakukan proses akuntabilitas pengelolaan dana desa, dapat mencegah dan mengurangi terjadinya korupsi dana desa yang semakin besar. Maka dapat dilakukan upaya dengan menerapkan akuntabilitas yang merupakan salah satu asas pengelolaan keuangan desa yang tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 mengenai keuangan desa maupun Peraturan Menteri di Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai sebagai petunjuk teknik mengenai asas-asas pengelolaan keuangan desa apabila ditinjau dari pencegahan tindak pidana korupsi melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kita akan masuk ke slide yang selanjutnya yaitu apakah sistem informasi pengelolaan dana desa dapat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa? Pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa di pematang jering ialah yang pertama, transparansi dan keterbukaan. Merupakan sistem informasi keuangan desa yang memungkinkan transparansi yang lebih baik di dalam pengelolaan dana desa. Data keuangan, anggaran, dan laporan keuangan dapat diakses oleh masyarakat dan pihak terkait dengan mudah. Hal ini juga dapat membantu meningkatkan keterbukaan dan memungkinkan masyarakat untuk dapat mengawasi penggunaan dana desa lebih efektif lagi. Lalu yang kedua ialah akurat dan keandalan data. Sistem informasi keuangan desa membantu dalam pemrosesan data secara otomatis, mengurangi risiko kesalahan manusia dalam pencatatan keuangan. Dengan adanya sistem yang terkomputerisasi, data keuangan dapat menjadi lebih akurat dan dapat diandalkan. Hal ini meningkatkan integritas informasi keuangan dan mempermudah proses audit. Dalam hal ini, tenaga manusia tidak lagi dibutuhkan, dikarenakan sudah ada sistem teknologi yang semakin maju, yaitu komputer, sehingga manusia tidak lagi
capek-capek untuk menyusun keuangan. Nah, yang ketiga itu efisiensi dan produktivitas. Penerapan sistem informasi keuangan desa dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dana desa. Proses pembuatan laporan keuangan, pemantauan anggaran, dan pengelolaan transaksi keuangan dapat menjadi lebih cepat dan efektif. Hal ini dapat mengurangi beban administratif bagi petugas keuangan desa dan memungkinkan mereka fokus pada tugas-tugas lain yang lebih strategis. Nah, yang keempat ada pelacakan penggunaan dana. Sistem informasi keuangan desa memungkinkan pelacakan yang lebih akurat terhadap penggunaan dana desa. Setiap transaksi keuangan dapat tercatat dengan jelas, termaksud penerimaan dan pengeluaran dana. Hal ini dapat mempermudah pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan dana desa, serta dapat membantu mendeteksi adanya potensi penyimpangan ataupun penyalahgunaan dana. Nah, yang terakhir yaitu pelaporan yang tepat waktu. Dengan sistem informasi keuangan desa, proses pelaporan keuangan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat waktu. Laporan keuangan juga dapat dihasilkan secara otomatis sesuai dengan format yang sudah ditentukan. Hal ini dapat memudahkan pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat dalam memantau dan mengevaluasi penggunaan dana desa secara berkala. Dengan hal ini, tidak ada lagi kebohongan ataupun yang ditutup-tutupi, sehingga semuanya terbuka. Masyarakat tahu, khalayak umum juga tahu. Penerapan sistem informasi keuangan desa di Pematang Jering dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan memperbaiki transparansi, akurasi data, efisiensi, pelacakan penggunaan dana, dan pelaporan yang tepat waktu. Namun, keberhasilan sistem ini juga tergantung pada dukungan dan pemahaman dari pihak terkait, pelatihan yang memadai, dan pengawasan yang efektif. Untuk hal itu, di sini kami mengambil sebuah kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulannya yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa di Pematang Jering dilakukan dengan proses alokasi dana desa sesuai dengan asas-asas pengelolaan dana desa yang ditinjau dari pencegahan tindak pidana korupsi melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan pelaporan, dan pertanggungjawaban, serta pengawasan yang dilakukan dengan penerapan sistem informasi pengelolaan dana desa di Pematang Jering sebagai bentuk transparansi mengenai pengelolaan dana desa untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Nah, tapi dengan adanya sistem informasi keuangan desa, masyarakat dan pihak terkait dapat dengan mudah mengawasi penggunaan dana desa. Sementara proses administratif menjadi lebih efisien dan pengambilan keputusan juga menjadi lebih tepat berdasarkan data yang akurat. Akan tetapi, keberhasilan penerapan sistem informasi keuangan desa ini bergantung pada dukungan dan pemahaman dari pihak terkait, dari masyarakat, pihak pemerintah, maupun khalayak umum.
pelatihan yang memadai, serta pengawasan yang efektif untuk dapat memastikan sistem ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Untuk saran yang kami ambil yaitu agar dapat meningkatkan akuntabilitas serta meningkatkan transparansi terhadap informasi mengenai pengelolaan dana desa sehingga masyarakat mampu berpartisipasi di dalam pengelolaan dana desa lebih untuk memperhatikan kembali, memperbanyak rencana pembangunan, serta merealisasikannya sebagai salah satu bentuk akuntabilitas dalam penggunaan dana desa. Tidak terasa, saya sudah menjelaskan materi presentasi hari ini sudah di akhir slide, yaitu thank you, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian, sikap maupun perilaku. Terima kasih dan see you.